Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini seperti biasa, aku mau sharing kegiatanku. Ini kegiatanku dari pagi sampai malam ya di video ini. Nah, paginya ini aku mau masak nasi karena kebetulan semalam Pak Su nggak makan di rumah. Jadi aku masak nasinya pagi. Nah, itu kebetulan juga anak aku udah bangun ya. Kalau pagi gini, ini sekitaran masih jam 5-an. Terus ini aku lanjut aja buat masak nasi. Aku biasanya masak 2 cup aja, cukup untuk seharian, untuk 2 orang dewasa dan 1 balita. Dengan catatan Pak Su cuma makan malam aja ya teman-teman di rumah. Nah, ini aku cuci dulu berasnya. Seperti biasa juga, kalau cucian beras itu nggak pernah aku buang ya teman-teman, pasti selalu aku tampung. Karena aku kan punya beberapa tanaman di depan rumah, jadi mereka lebih membutuhkan nutrisi ini daripada aku buang sia-sia. Nah teman-teman biasanya tim selalu masak nasi malam atau tim masak nasi pagi nih teman-teman. Kalau aku tergantung situasi dan kondisi ya, tapi lebih seringnya aku masak nasi malam karena Pak Su tuh kalau pulang kerja maunya makan nasi hangat. Jadi yaudah aku masaknya malam dan paginya nanti jadi nggak keburu-buru. Nah ini udah selesai cuci berasnya, lanjut aja langsung aku masukin rice cooker. Ini aku pakai rice cooker yang biasa ya, bukan yang lagi hits itu loh yang low carbo itu, enggak. Aku pakai yang biasa karena kebetulan ini juga masih berfungsi dengan baik. Nah biasanya setelah masak nasi kayak gini, aku tinggal untuk buat sarapan dan makan siang. Nah disclaimer ya teman-teman, seperti biasa aku tuh kalau masak sekalian buat yang dibawa sama Pak Su. Jadi masaknya memang porsinya agak banyak karena sekalian dijualin gitu loh teman-teman. Gak banyak sih yang aku jual, cuman sekitar 5 porsi. Nah ini aku mau panasin minyak dulu di wajan, ternyata minyaknya habis. Jadi ya udah aku mau refill dulu minyaknya. Nah ini aku pakai beli minyaknya itu selalu yang 2 literan gitu ya, refill teman-teman. Nah ini tuh botol yang kemarin aku unboxing di video sebelumnya. Botol kacanya ini recommended banget sih, dia nggak terlalu berat, terus kapasitasnya juga lumayan. Ini aku beli yang ukuran 1,1 liter ya teman-teman. Kalau kalian mau beli yang gede pun ada teko kayak gini, ukurannya 1,8 liter. Harganya juga nggak beda jauh ya. Nah ini kan masih ada sisanya ya teman-teman minyaknya. Aku masukin ke wadah yang sebelumnya. Jadi wadahnya ini kan warna ungu. Jadi biar ton dapurnya nggak nabrak, aku mulai nyicil pelan-pelan untuk diseragamkan. Jadi mulai dari barang-barang yang murah-murah dulu aja teman-teman, kalau memang mau dapurnya lebih tertata dengan 1 ton atau 2, maksudnya dengan ton warna yang senada. Jadi nggak harus ngoyo ya teman-teman, segala sesuatu tuh perlu dicicil. Nah ini ternyata wajannya itu tadi terlalu cekung, jadi aku ganti pakai wok pan. Ini aku mau bikin sarapannya Pak Su, mau goreng risoles mayo aja seperti biasa, karena sekalian juga ngabisin stok aku. Jadi kan aku memang selalu suka stok risol mayo ini ya teman-teman. Di sini aku gorengnya 4, 3 untuk Pak Su dan 1 untuk aku. Gak lupa ini aku siapin juga tisu untuk makanan untuk nyerap minyak gitu ya. Ini udah matang karena gorengnya juga nggak perlu lama, tapi aku tunggu dulu, aku tirisin dulu minyaknya. Sembari nunggu minyaknya tiris, kalian aku mau masak. Kali ini aku masak kerang. Ini kerang kayak kerang hijau tapi yang udah dikupasin gitu loh sama abangnya. Aku beli kalau nggak salah harganya sekitar 20.000 deh teman-teman. Aku rada-rada lupa ya. Itu tadi sebelumnya aku balurin dulu jeruk nipis, rendam sebentar, terus aku cuci bersih. Ya walaupun sebelum aku masukin ke dalam freezer itu udah aku cuci bersih, cuman kayaknya harus dicuci bersih lagi deh kalau mau dimasak, kayak udah kebiasaan aja sih. Nah jadi wajan yang ini malah aku pakai untuk masak ya teman-teman. Jadi si kerangnya ini aku goreng dulu sebentar supaya dia nggak hancur ketika mau aku masak lagi, aku bumbuin gitu. Nah ini sarapannya Pak Su, yaitu risol mayo, udah aku tirisin dan dialasin lagi pakai tisu ya teman-teman. Aku sajiinnya bareng sama air putih hangat aja, biar nggak kebanyakan kalorinya ya. Karena kan ini udah ada mayonesnya, smoked beef, telur, keju, jadi ya udah minumnya jangan teh manis lagi.
Lanjut, sarapannya Pak Su udah beres, udah siap. Terus aku mau lanjut buat masak aja deh. Kebetulan kerangnya udah beres, udah selesai aku goreng, tinggal numis bumbunya. Bumbunya bumbu balado seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan ditambahkan rempahnya aku cuma pakai daun salam dan daun jeruk. Udah deh, aku tumis sampai matang kayak gini, sampai berubah warna ya teman-teman. Setelah itu udah tinggal dimasukin aja si kerangnya. Menurut aku sih ini enak ya teman-teman. Nah ini aku tambahin sedikit air karena aku rasa kayak terlalu kering untuk bumbu baladonya gitu. Jadi biasanya memang aku kalau bikin balado aku tambahin lagi airnya ya teman-teman. Tapi balik lagi ke selera. Kadang ada juga yang suka baladonya kering. Udah, abis itu tadi aku nggak masukin seasoningnya, nggak record ya teman-teman, maaf banget. Setelah itu ini udah aku sisihin yang mau dibawa Pak Su, ini satu kotak kayak gitu. Terus aku nyisain sedikit untuk makan siang aku dan makan malam. Jadi ya seperti inilah in real life aku tuh kayak gini kalau masak sekaligus banyak. Tapi untuk hari Kamis aku libur ya, nggak masak, dan Sabtu Minggu pasti juga libur nggak masak. Jadi kayak cuma 4 hari, jadi nggak apa-apa lah gitu mengisi waktu. Nah udah selesai masak lauknya, sekarang aku mau bikin sayurnya. Kali ini sayurnya aku cuma bikin tumisan aja seperti biasa, cuma bawang merah, bawang putih, dan cabai aja diiris-iris, kemudian ditambahin air, dan aku masukin ini sisa stok jagung pipil aku yang ada di freezer. Aku habisin, aku masukin aja semuanya, terus aku tambahin seasoning, cuma pakai garam dan kaldu jamur. Udah aku aduk-aduk sampai dia mendidih. Nah pasti udah tau dong kalau aku bikin udah ngerebus jagung tuh pasti mau bikinnya sawi. Sawi putih ini satu sawi yang ukuran sedang, aku masukin semua. Habis itu udah deh aku tunggu dia sampai masak, sampai matang ya teman-teman. Diaduknya pelan-pelan aja. Nah menurut aku nih sawi ini, menurut aku tumis sawi ini paling menggugah selera, selain enak juga gampang masaknya. Jadi kalau pagi tuh aku masak sayur nggak mau yang ribet-ribet. Nah nunggu si sawinya itu dingin, kan udah matang ya teman-teman, aku nyambi buat cuci piring. Jadi cucian piring ini kalau nggak langsung dikerjain yang ada nanti numpuk ya teman-teman. Jadi ya udah kita langsung kerjain aja, langsung satset aja, nggak perlu lama. Jadi nanti kalau udah selesai masaknya, terus kita bisa langsung cepet-cepet rebahan ya teman-teman. Pasti kan gitu ya, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya dan nggak kelihatan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk ngatur waktu. Nah jangan lupa setelah masak sinknya juga dibersihkan ya teman-teman, disikat. BTW ini sikatnya khusus ya teman-teman, aku nggak, maksudnya aku beli sikat satu untuk cuma nyikat si sink ini aja. Aku nggak mau campur-campur buat ngerjain yang lain. Oh ya maaf banget, pas lagi voice over nih agak sedikit hujan di tempat aku, jadi kalau suara aku agak berisik maaf ya teman-teman. Dan selain itu juga di sebelah rumah aku nih ada musola kan, jadi rumah aku tuh temboknya persis banget musola sebelahnya, dan itu tuh lagi renov gitu kayaknya, jadi ketak-ketok mulu. Jadi maaf banget ya teman-teman kalau agak berisik. Nah ini udah mulai dingin sayurnya, jadi langsung aja aku masukin ke wadahnya. Ini ternyata aku kan udah bagi dua nih, yang ini untuk aku buat makan di rumah, dan yang tadi kan yang mau dibawa. Tapi kontainer foodnya itu terlalu besar wadahnya, jadi aku pindahin lagi ke wadah yang kecil kayak gini. Aku tuh selalu kayak gitu teman-teman, nggak bisa kadang tuh ngukur-ngukur, jadinya kerja 2 kali. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini alhamdulillah semua udah beres, nanti tinggal dibawa Pak Su dan menu makan siang aku udah beres. Nah karena aku masih ada tenaga, jadi ini aku mau bersihin kompor. Kompor aku udah lusuh banget, banyak minyak, bekasan masak kayak gini ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bersihin. Di sini aku pakai spons cuci piring bekas. Jadi ya aku mau pakai ini untuk ngebersihin si kompor cuma dengan sabun cuci piring aja. Aku keluarin busanya kayak gini, terus aku langsung cuci kompornya. Cara ini menurut aku efektif banget untuk ngilangin minyak
dari bekas masak gitu ya teman-teman, daripada pakai Mr. Muscle. Menurut aku pakai Mr. Muscle itu memang praktis banget, tapi untuk tingkat kebersihannya masih lebih bersih kita pakai sabun ya teman-teman. Dan menurut aku ini lebih ekonomis juga sih yang pasti. Jadi kita kan nggak perlu beli cairan khusus pembersih gitu. Tapi balik lagi ya, sesuai selera. Kalau teman-teman lebih nyamannya pakai Mr. Muscle ya nggak apa-apa, dilanjutin aja. Tapi ini aku cuma mau sharing, ini cara aku ngebersihinnya. Nah, dan ini bagian kitchen setnya juga aku bersihin ya, karena ini tuh kayak bahannya dari aluminium gitu teman-teman, atau PVC deh kalau nggak salah. Aku lupa, pokoknya ini tuh tahan air, tahan karat, tahan rayap. Makanya aku memutuskan beli si kitchen set ini ya teman-teman. Nah, setelah udah aku olesin semua si busa sabunnya, aku lap pakai lap basah gitu ya teman-teman. Ini lap microfiber yang sama yang aku pakai untuk food prep. Ini aku memang sisain satu, pisahin satu untuk lap-lap di dapur kayak gitu ya khusus. Nah, ini aku lap juga bagian samping dari kompornya nih, meja kompor. Setelah kita udah bersihin pakai lap basah tadi, lanjut kita keringkan pakai tisu. Jadi kita pakai tisunya juga nggak boros. Ini aku cuma pakai 3 lembar, tapi untuk keseluruhan kompor, dindingnya, dan meja kompornya. Jadi kalau pakai Mr. Muscle kan biasanya aku pakai tisu yang ngebersihinnya, dan itu boros banget sama tisu teman-teman. Dan jangan lupa dicuci ya lapnya teman-teman, nanti jadi kalau mau pakai udah bersih. Nah, ini tinggal aku cuci si tatakan dari kompornya. Ini aku cuma pakai cucinya cuma pakai sabun cuci piring aja, karena memang nggak terlalu berkerak. Jadi nggak perlu banget aku poles-poles atau aku gosok-gosok pakai polki ya teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa kita cuci tangan setelah ngerjain sesuatu. Nah, habis ini aku udah selesai ya teman-teman beresin dapurnya. Ya udah, ini tinggal ditirisin aja kayak gini. Nah, area dapur udah beres, udah rapi, udah bersih ya teman-teman. Tinggal kita beresin area kamar. Karena kadang tuh anak aku walaupun udah bangunnya pagi, dia masih suka mainan di kamar. Nah, ini posisinya udah sekitar jam 8-an pagi dan udah pindah dia pasti ke depan TV, jadi udah gak main di kamar. Waktunya aku untuk beres-beres. Ini seperti biasa, kasurnya aku lipat kayak gini ya teman-teman, biar gak makan tempat. Jadi nanti kalau pas mau sholat juga gampang. Aku biasanya memang sholat di kamar ya teman-teman. Terus ini aku tutupin pakai bed cover. Jadi kalau tidur siang aku selalu kayak gini sama anak aku berdua di kasur ini, kan muat ya. Cuman kan kalau malam kan tidurnya bertiga, jadi harus pakai kasur yang lebih lebar. Nah, ini udah beres, tinggal ditata aja bantalnya. Ya, kurang lebih seperti ini kondisi kamar aku ya teman-teman. Nggak besar, tapi alhamdulillah cukup aja untuk kita bertiga. Nah, ini udah jam 8 lewat, jadi waktunya aku mandiin anak aku. Ini udah selesai mandinya, tinggal aku pakein baju aja. Jadi rencananya siangnya nanti kita mau main, ada urusan kerjaan Pak Sul dan aku nemenin. Jadi mau sekalian main aja. Nah, ini lanjut, aku masih ada waktu sedikit, jadi aku mau siram tanaman. Tadi kan pagi aku udah sisihin air cucian beras ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya untuk siram tanaman. Alhamdulillah banget, menurut aku nih ngefek banget ya air cucian beras buat nyuburin tanaman. Tapi kalau untuk Kamboja kayak gini, kalau kalian mau berbunga, ternyata ada semprotannya lagi teman-teman. Dan semprotannya tuh semprotan buah dan bunga gitu loh. Nah, aku udah pernah tunjukin juga di video sebelumnya. Nanti kalau memang ada yang cari, aku taruh linknya juga ya. Nah, itu jadinya berbunga untuk saat ini karena aku semprotin pakai pupuk buah dan bunga itu. Nah, ini tanaman aku semuanya aku siramin pakai air cucian beras, ya sedikit-sedikit sih. Nanti sisanya kalau memang kurang pakai air biasa aja. Nah, ini sirih gadingnya juga, ini udah berusia 1 tahun genap nih si sirih gading. Terus kalau yang tadi yang di atas itu yang putih melingkar juga itu hampir 2 tahun. Ini juga udah 1 tahun, Algronema aku.
Dan ini dia, aku udah jalan pulang ini malam harinya ya teman-teman. Jadi ada urusan ke Bogor, terus kalian kita main sebentar dan ya udah, habis itu kita langsung pulang. Nah, ini malam harinya jadi tuh pas ulang tahun, tapi aku lupa beli cake. Jadi ya udah, aku mampir ke Sangkuriang terus buat beliin dia bolu. Ternyata ada bolu yang kecil kayak gini, jadi ya udah, ini aku pakein cake topper aja dan lilin. Kebetulan ini sisaan dari ulang tahun anak aku yang aku simpan dan ya udah kita pergunakan lagi aja. Dan dia acara tip lilinnya sederhana banget karena semakin bertambahnya usia kita nggak terlalu excited untuk rayain ulang tahun ya teman-teman. Nah, ini aku mau bongkar belanjaan aku pas di Bogor tuh beli apa aja. Cuma beli asinan dan bolu aja ya teman-teman. Jadi niatnya tuh mau beli roti Venus, ternyata habis, tinggal ada rasa yang jagung doang. Jadi ya udah, kita beli asinan buah aja, ini gedung dalam. Ini asinannya enak banget sih menurut aku, ya sesuai dengan harganya ya teman-teman. Kalau nggak salah segini tuh 40.000 deh kalau nggak salah ya, aku rada lupa sih karena udah di total aja gitu. Terus ini juga aku beli beberapa bolu tapi udah aku kirim langsung, antarin ke rumah mama dan kakak gitu ya teman-teman. Udah deh teman-teman, segitu dulu videonya. Makasih udah nonton video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku sharing ini bermanfaat, memberikan motivasi ke teman-teman buat semangat lagi dalam bersih-bersih rumah. Karena menurut aku nonton video bersih-bersih rumah itu cleaning motivation, bikin semangatnya tuh nular. Ya, semoga ada manfaatnya dari video yang udah aku buat. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Bye.